Ya, kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Di kesempatan hari ini saya coba menjelaskan mengenai bagaimana kita belajar, ya, sama-sama belajar. Saya juga belajar untuk mendalami plastic injection mold, ya, di dalam proses engineering. Akhir-akhir ini kita melihat bersama. Saya melihat di senior itu cukup expert, di senior saya waktu kuliah. Kemarin baru saja eh, mengadakan, ya biasa kita ada seperti kami mengajar gitu, alumni gitu ya, alumni mengajar. Cukup appreciate saya. Lalu juga saya juga ingin coba men-sharing dari sisi software. Jadi saya juga beberapa kali belajar gitu ya. Ya mungkin belajar saya cuma di area-area Asia gitu ya. Cuman yang training biasanya kita dari saya dari Eropa gitu ya. Dari Inggris yang sebelumnya saya di training. Itu ada ya ada James Slater dan sebagainya. Di situ dia cukup cukup expert di area mode. Artinya saya juga belajar banyak dengan beliau. Lalu detail mengenai beberapa plastic injection nanti kita akan bahas, mungkin karena presentasinya banyak. Saya membuatnya ini sekitar 140-an, 150-an. Mungkin nanti akan terbagi menjadi beberapa session gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, sebelum kita memulai lebih detail, biasanya saya membuat suatu agenda. Ini adalah mold design outline-nya. Yang pertama, mold fundamental, lalu juga part analisis yang nanti kita akan pelajari, lalu juga desain principle, lalu komponen dan juga material, lalu ada operating environment, beberapa environment yang ada di situ nanti kita akan bahas, lalu efisiensi versus cost yang pastinya juga akan mempengaruhi ke kinerja kita, lalu metal saving designing. Di situ juga ada maintenance, lalu advance design. Ya, jadi ke semua proses ini nanti akan kita bahas satu persatu secara mendetail, mungkin dengan beberapa session. Oke, chapter yang pertama pembahasan mengenai mold fundamental itu sendiri. Ya, ini ada beberapa tipe dan juga variasi yang perlu kita pelajari dulu, yang mengenai mold. Ya, sebelum kita bicara ke bagaimana cara membuatnya. Nah, kita bisa lihat, ya mungkin saya masih belajar, nanti kita mungkin bisa dikoreksi jika ada yang kurang ya. Yang pertama ada plastic injection mold. Ya, beberapa desain kita bisa lihat di sini. Ini untuk desain beberapa injection mold yang kita bisa lihat ya, beberapa tipe. Lalu juga ada blow mold ya, biasanya untuk packaging gitu ya, packaging atau tempat botol gitu ya. Di sini blow ya, yang bisa prosesnya di blow molding. Lalu variasi atau tipe yang lainnya ada rotational mold ya, seperti ini bentuk rotational mold. Ini saya search by Google gitu ya, kita bisa lihat semua ada di internet. Lalu ada compression mold ya, dimana kita bisa lihat ada lembaran plastik gitu ya. Lalu juga ada upper mold dan lower mold di situ. Lalu dipastinya dengan panas, otomatis juga akan ini hasil dari compression mold. Lalu ini moldnya untuk compression, kita bisa dilihat. Lalu variasi yang lainnya ada vacuum formina mold. Ya, biasanya untuk packaging makanan gitu ya. Kita bisa lihat prosesnya dari yang paling atas itu ada heater. Lalu ada material di termoplastiknya, lalu ada model moldnya. Nanti di situ ada model untuk flattennya, pastinya di sini ada rongga-rongga yang nanti untuk ini nanti ada udara panas karena panasnya dari heater, lalu vakumnya akan ya jone nyedot ya, nyedot. Terus di situ ada toggle clamp ya, toggle clamp yang menahan termoplastiknya sehingga akan membentuk suatu moldnya. Nah, ini adalah gambaran moldnya. Lalu ada pressure dice cast mold ya, decasting ya, kita bisa lihat ini bentuk untuk decast, untuk decasting. Lalu mengenai injection mesin itu sendiri ya, beberapa detail nanti coba kita akan bahas.
Ya mungkin teman-teman atau customer sudah menguasai. Mungkin di sini saya juga masih belajar, artinya di sini saya coba akan jelaskan secara general. Yang pertama ada injection cylinder ini ada drive unit, ya, drive unit ini yang mengatur kontrolnya semua pergerakan skru gitu ya. Lalu ada hopper, plastik granul, skru itu sendiri yang membawa material, biji material ke dalam barel yang dipanaskan, nanti akan masuk ke runner gate dan juga mold tools yang di sini ada fixed plate gitu ya. Lalu ada heater ya, seperti yang saya bilang ini heater sepanjang ini yang akan memanaskan material selama dia akan berjalan di skru dan membawanya ke runner. Ya, ada check valve, lalu molten plastik. Ya, di sini ada molten plastik, lalu ada moving platen, lalu ada T-bar, lalu juga ada mold clamping cylinder. Ya, ini ada tipe mesinnya. Nah, untuk ini saya coba carikan untuk video animasinya. Berikut untuk video animasi prosesnya. Kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi, di mana material kita bisa taruh di area itu ya, di tempatnya itu material itu. Nah, ini proses injection masuk, moldnya akan bergerak ke depan ya, base moldnya, lalu juga di area ya bottom mold. Nah, di situ otomatis juga ejection materialnya juga akan masuk ke dalam. Nah, itu lalu di eject ya. Proses injection, lalu juga akan ada proses ejector. Nah, kita lihat secara detail lagi. Kita lihat, nanti kita akan bongkar di dalamnya untuk prosesnya. Nah, ini prosesnya adalah ketika material masuk ke dalam skru, lalu menuju nozzle itu sudah dipanaskan, lalu dari nozzle akan masuk ke runner gate. Di runner gate akan masuk ke dalam model mold itu. Dalam model mold itu akan membentuk suatu profil yang ada di mold tersebut gitu ya. Di mold tersebut lalu otomatis didinginkan, di cooling, di situ ada cooling. Lalu setelah base plate-nya akan mundur, lalu juga otomatis akan secara mekanik akan mengeluarkan ejector, lalu ejector akan mendorong material ya kan masuk. Nah, itu standar simulasinya. Nah, ini kita bisa lihat skrunya akan membawa material yang dipanaskan. Nah, kita bisa lihat detail di sini. Ini akan dibongkar. Material akan turun dari biji-biji material ya. Akan turun, lalu nanti akan membawa material tersebut dengan skru. Nah, skrunya otomatis juga di dalamnya itu ada head. Ini di sini ada heater nih. Ya, ini heater. Akan dipanaskan, lalu membentuk cairan panas. Lalu di sini ada nozzle, pin nozzle-nya juga akan maju ke dalam. Ini satu komponen akan maju, lalu masuk ke runner gate ya. Lalu akan mengisi secara penuh dalam program, sampai penuh dia akan kembali. Ya. Pastinya di sini sudah ada material yang masuk di dalamnya. Lalu akan melakukan ejector. Itu konsep bagaimana kita memproses suatu mold injection. Nah, sekarang kita bahas mengenai standar plastic injection mold. Oke, yang pertama, biasanya ada two plate atau dua plate, yang dimana di dalamnya ada beberapa komponen, ada fixed half plate ya, lalu juga ada fixed plate, itu ada cavity plate atau A plate gitu ya yang kita sebut biasanya. Lalu ada moving plate, yang tadi yang fix berarti yang depan itu hanya menerima, ada isinya runner gate dan lain sebagainya di situ untuk menerima material yang panas tadi. Lalu untuk moving plate, dia akan yang bergerak membawa material yang isinya biasanya core, yang untuk fix itu biasanya ada isinya cavity, sehingga di situ akan membentuk untuk di core-nya. Lalu core-nya akan move ke belakang, otomatis secara mekanik akan membawa maju untuk ejectornya ya, gitu. Di situ ada rail atau race atau spacer, itu biasanya untuk dia fix untuk bisa membawa alur ini ejectornya. Nah, ini ejector plate-nya agar bisa bergerak maju ke atas untuk mengeluarkan material yang ada di moving plate atau core plate ya, biasanya ada core plate. Lalu ada ejector cover plate, lalu juga ada moving half back plate ya. Di
Ini yang moving hard plate. Jadi secara simple. Nah, ini prosesnya ketika moldnya tertutup, ya kita bisa lihat gambarnya, detail drawingnya. Lalu ada mold ketika open. Nah, ketika open ini fixed mold atau cavity mold itu yang ada di atas, ya cavity mold. Dia biasanya ada runner untuk material ya di situ. Nah, ini ada ejector ya, ejector plate. Di sini ejector plate. Ini untuk material atau material yang nanti biasanya kita isi material untuk moldnya ya. Ini di sini ada core moldnya, lalu juga ada di sini ketika ejektornya bergerak ke atas, ketika secara mekanik mold untuk cavity-nya, untuk core-nya ketika bergerak full sampai ke sini, otomatis secara mekanik akan mengeluarkan ejektor atau bergerak ke atas secara mekanik itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini adalah sistem untuk saya buatkan simulasi two plate dengan mold dengan pin ejector. Kita bisa lihat ketika core moldnya itu bergerak mundur, dia akan otomatis secara mekanik ejector pinnya akan mendorong material, sehingga di situ dia akan mengejek material gitu ya. Nah, ini fixed plate, ini move plate. Move plate-nya akan bergerak maju untuk bisa mengisi material, untuk bisa material masuk, lalu dia akan menginjek gitu ya, membentuk suatu profil, lalu didinginkan dengan cepat, lalu dia akan bergerak mundur secara mekanik ya. Karena pergerakan mundur di sini akan ada sistem mekanik yang mendorong pin ejector untuk maju untuk melakukan eject material, sehingga material bisa lepas dari core pinnya, core modelnya, core plate-nya itu ya. Itu untuk prosesnya. Lalu bagaimana ini kita buat untuk stripper plate dengan tipe 3 mold ya. Ini ada pergerakan untuk stripper plate-nya. Nah, untuk stripper plate mold ya, kita bisa lihat mulai dari ini yang tertutup, ini yang moldnya saat tertutup, ini ada plate, ada stripper plate, ada B plate-nya ya, atau ini untuk cavity plate, core plate, ada stripper plate-nya. Nah, ketika dia terbuka moldnya, stripper plate akan mengikuti untuk B plate-nya ya, atau core plate-nya. Lalu ketika dia melakukan ejector, stripper plate itu akan bergerak maju untuk mengikuti profil dari core plate-nya ya. Jadi core plate-nya itu ejektornya akan membawa dan mendorong sekaligus stripper plate-nya, dan otomatis juga akan mendorong materialnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai triplet mold ya. Di situ untuk triple mold itu ada runner plate-nya, itu ada di depan ya, runner plate ya. Kalau kita lihat di sebelumnya itu ada stripper plate. Nah, di sini ada runner plate. Nah, biasanya untuk 3 plate ini dia akan melakukan ejektor itu sekaligus bersih tanpa ada chip atau ada biasanya material sisa seperti di runner gate gitu ya. Di situ biasanya ada material sisa bekas ejektor untuk biasanya kalau kan kita mempunyai produk dalam satu injection itu jumlahnya biasanya 4 atau 6 gitu ya. Di situ ada runner gate yang membentuk untuk bisa membawa satu material untuk bisa satu ejektor gitu ya. Nah, itu kita biasanya harus dibersihkan kalau untuk membuat kalau kita gunakan 2 plate atau 2 plate. Nah, itu biasanya kita harus secara manual memotong bekas runner gate itu atau bekas profil dari runner gate itu untuk kita buang ya. Itu untuk sisa materialnya. Nah, untuk 3 plate di sini kita otomatis sekali eject itu materialnya akan otomatis langsung membentuk suatu model tersebut tanpa harus membersihkan secara manual gitu ya. Biasanya itu hasilnya lebih bagus. Nah, di situ isinya ketika tertutup itu ada runner plate, lalu ada A plate, ada B plate. Lalu ketika terbuka, runner plate-nya akan tetap ada di fix. Lalu A plate dan B plate itu akan terbawa langsung di move ya, moving ke belakang. Ketika terbuka, A plate-nya
akan fix atau akan berhenti di stopper. Nah, di sini ada stopper, nanti akan berhenti, dan juga B-plate-nya akan mendorong ke belakang, lalu ejektornya akan mendorong juga material yang ada di sini, sekaligus nanti di apliknya ini sudah bersih untuk bisa memotong sisa dari material tadi. Nah, secara detail saya akan tunjukkan untuk simulasinya. Kita bisa lihat. Nah, ini ada stopper gitu ya, stopper plate. Nah, di sini gate-nya, ini materialnya setelah injection. Nah, ini material sisanya atau bekas ejektornya atau bekas runner materialnya, dia akan terbuang, ya, akan terbuang, dan ini akan melakukan ejektor, ya, karena mekanik, kerja mekanik, dia akan keluar sehingga material ini otomatis akan terbuang karena 3 plate tadi. Nah, ini tinggal langsung produknya jadi. Nah, biasanya kalau dengan 2 plate itu dia masih ada bekas itu tadi, lalu kita akan potong secara manual, ya, kita akan potong bekas runner ini tadi. Nah, seperti itu, ya. Mungkin ini dulu yang nanti yang akan saya jelaskan di sesi pertama, ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai lengkap mengenai advance mode-nya, ya. Mungkin saya akan split untuk advance mode-nya gitu. Terima kasih.